pertama kalinya melihat orang yang begitu brutal. Pria ini menghadiri acara pernikahan orang lain dan melihat pengantin yang cantik dan langsung mendorongnya masuk ke dalam kamar, lalu menyiksanya setelah tidak ada kerjaan yang bisa dilakukan. Mengatakan ke bawahannya bahwa pengantin masih perawan, sedangkan pengantin yang disiksa tidak bisa menghadapi suaminya. Ia langsung lompat bunuh diri. Yang lebih kasihan adalah pengantin pria yang melihat orang yang dicintainya meninggal. Hatinya sangat menderita, tapi juga tidak bisa apa-apa. Berpura-pura ini hanyalah sebuah kecelakaan, karena dia tidak bisa melawan pria tersebut. Pria ini di jalanan melihat wanita yang diinginkannya, bahkan itu siswa bawah umur. Dia pasti akan langsung menangkapnya. Polisi yang di samping juga hanya bisa berpura-pura tidak melihat, karena di negara ini selagi dia bahagia, terserah mau melakukan apa, siapa yang akan membuatnya tidak senang, dia akan langsung dibunuh. Kamu kira ini adalah plot film? Ini bukan hanyalah kisah asli, dan kenyataannya lebih baik dari film. Tidak pernah ketinggalan, pasti akan melebihi dari yang kamu bayangkan. Pria ini sebenarnya siapa? Dia terkenal dengan jahatnya. Namanya Uday, anak dari Presiden Irak yaitu Saddam Hussein. Tapi setelah Uday berhasil dibunuh, seluruh rakyat Irak merayakannya. Menurut ingatan pihak-pihak yang masih hidup di sekitar Uday, orang yang dianiaya sampai mati oleh Uday paling sedikit ada ribuan orang. Dia tidak bermoral, tiap hari bersama wanita yang di atas kasurnya. Pastilah berbeda, di kehidupannya sangatlah boros. Ada ratusan pengikut yang khusus menemaninya berbelanja. Di negara ini, Uday selain takut dengan ayahnya, dia juga takut dibunuh. Karena orang yang ingin membunuhnya juga banyak. Jadi dia ingin mengikuti, seperti ayahnya, mencari orang pengganti, menyuruh orang yang menyamar itu menghadapi depan publik. Lalu dia berada di balik layar melakukan semuanya. Yahya adalah teman sekolahnya Uday. Penampilan mereka berdua sama, sehingga dia pun langsung menjadi pilihan untuk penyamar Uday. Meski menjadi penyamar, bisa menjadi orang kaya, tapi di waktu yang bersamaan dia harus kehilangan identitasnya, dan memiliki resiko untuk dibunuh. Yahya menolak tawarannya, tapi Uday bukan sedang bernegosiasi dengannya. Dia melakukan apapun, dan membahayakan keluarga Yahya. Yahya pun mengiyakan. Dengan cepat dokter mulai mengoperasi seluruh tubuhnya, hingga ke bagian yang sangat rincin seperti gigi. Harus sama persis. Kemudian dia harus meniru kebiasaan Uday. Seperti itu pun dia menjadi penyamar yang sempurna. Dan berhasil, hingga ayahnya sendiri pun tidak mencurigainya. Setelah menjadi penyamar, Yahya mengetahui perbuatan jahat Uday. Dia benar-benar senang menyiksa atlet. Ini hal yang baru pernah kulihat. Atlet negara yang paling menderita. Tidak ada yang lainnya lagi. Bola yang tidak ditendang dengan baik, maka kakinya akan dipatahkan. Tidak berhasil membawa piala pulang, maka akan mati di sentrum listrik. Yahya yang melihat semua rekaman video brutal, pun tidak sanggup melihatnya lagi. Kemarahan mematikan pemantauan. Baru saat itulah dia tahu apa yang disebut panggilan. Betapa brutalnya penguasa yang membebaskan Irak, tapi Uday di depan rakyatnya selalu bisa menarik perhatian jutaan orang. Itu karena ayahnya, seorang penyelamat Irak. Fanatisme buta telah merambah ke dalam darah negara ini. Tapi keadilan sejati sama sekali tidak ada yang memedulikannya. Yahya melihat semakin banyak hal kejahatan negara ini, dan sudah menjadi hal yang biasa. Yang mengerikan adalah, setelah memainkan wanita-wanita, mereka akan membuang mayatnya ke hutan. Dan dia yang durhaka, yang paling ditakutinya adalah ayahnya. Hari ini karena di suatu pesta, terjadi sedikit kesalahan, Uday yang di luar kendali. Di depan umum,
Ia membunuh jenderal ayahnya. Dia tahu dia mendapat masalah. Dia langsung berpura-pura sakit parah. Tapi ayahnya tidak mudah dibohongi. Dia langsung datang ke rumah sakit dan menarik selang anaknya, langsung menamparnya berkali-kali. Uday memuntahkan busa putih. Sang ayah langsung mengambil pisau dan bersiap untuk menusuk anaknya. Tapi mereka tetaplah ayah dan anak. Pada akhirnya dia pun menurunkan pisaunya. Uday yang kabur dari hal tersebut sama sekali tidak berubah. Dia terus melanjutkan kehidupan biasanya. Tapi rakyat di negara ini masih menderita perang dan perselisihan. Dia menyuruh penyamarnya, Yahya, pergi ke medan perang untuk memberikan semangat. Sedangkan dia sendiri bersantai di atas kasur, melihat dirinya sendiri yang sedang di dalam TV. Di perjalanan pulang, Yahya hampir dibunuh. Di tengah-tengah tembakan, Yahya kehilangan jempolnya. Badannya ada yang cacat. Dengan begitu, dia tidak lagi penyamar yang sempurna. Yahya mengerti sekarang dirinya sendiri sudah tidak ada artinya lagi bagi Uday. Dia harus mencari cara untuk segera kabur dari Uday. Kalau tidak dia akan mati. Dia diam-diam menghubungi pelacur si Uday. Pelacur ini juga membenci Uday. Mereka memutuskan untuk melawannya bersama-sama. Keluar dari hal kejahatannya si Uday. Pria ini ternyata berani untuk membunuh anak dari Presiden Irak. Tapi di bawah perlindungan rakyat, Yahya dengan cepat sudah dikepung. Di saat dia tidak bisa mundur lagi, pelacur itu membuka pintu elevator dan menariknya. Keduanya berhenti di tempat parkir. Tapi Yahya tidak membunuh petugas di parkiran, hanya mengambil senjata dan mobil lalu pergi. Kali ini mereka berhasil kabur dari kejaran pembunuhan. Karena menjadi penyamarnya Uday, dia mengetahui banyak rahasia yang seharusnya dia tidak tahu. Yahya tinggal di motel kecil. Untuk sementara aman. Tapi dia langsung mendapat telepon dari Uday yang menginginkannya untuk pulang baik-baik. Yahya mengetahui tempat persembunyiannya sudah bocor. Tapi dia tidak tahu bisa secepat itu. Perempuan di sampingnya pun mengakui itu perbuatannya. Karena saat itu putrinya juga ditangkap oleh Uday. Dia juga tidak bisa apa-apa. Perkataan belum selesai. Sebuah granat melayang di kepala Yahya. Uday sudah menyuruh pembunuh untuk mengikuti mereka. Untungnya hal ini diberhentikan oleh polisi yang sedang patroli. Tapi dengan cepat Uday menerima telepon lagi. Uday menangkap ayahnya Yahya untuk mengancamnya. Tapi ayahnya tahu, meski Yahya kembali pun, mereka berdua pasti akan dibunuh. Uday yang brutal, sama sekali tidak bisa dipercaya. Dia mengatakan ke anaknya, untuk tidak memedulikannya. Kematian ayahnya membuat Yahya mengerti, di negara ini, dirinya tidak bisa kabur, hanya bisa dengan menyingkirkan Uday. Barulah bisa hidup. Dia menemui suami dari pengantin yang dulu disakiti oleh Uday. Karena terus-menerus menjadi penyamar Uday, Yahya sangat mengerti dengan aktivitas Uday. Hari ini Uday seperti biasa, memilih wanita untuk diajak pulang. Sama sekali tidak mengetahui bahaya yang akan dihadapinya. Suami pengantin mendorong gerobaknya mendekatinya, menghalangi jalannya, lalu tiba-tiba mengeluarkan senjata. Tak disangka penjaga dari kejauhan duluan menyerangnya. Tapi siapa sangka ternyata Yahyalah pembunuh sebenarnya. Di depannya itu hanyalah sebagai pengalih. Di saat semuanya kacau balau, dia berjalan ke depan mobil. Dan di saat ingin menembak Uday, tak disangka gadis yang tadi di atas mobil, di saat kejadian seperti ini, berusaha untuk mendorong pistol, meski tidak membunuh Uday. Tapi Yahya menembak mengenai kelaminnya. Tindakan selanjutnya sudah terlambat. Penjaganya menghalangi dia. Tapi melihat pria yang di depannya adalah seorang Yahya, dia pun akhirnya mundur. Berpura-pura tidak melihat. Yahya pun berjalan ke kerumunan orang dan menghilang. Pembunuhan rahasia ini terjadi di tahun 1996.
Dan di dalam sejarah, hal ini membuat Uday cacat permanen. Dia tidak bisa lagi melakukan apa yang biasa dia lakukan. Setelah 7 tahun di tahun 2003, pria yang penuh kejahatan ini dibunuh oleh tentara